got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old guys on the wall. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arda Tulilana. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas IFET Semarang, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang ilmu komunikasi. Oke, let's for watching. Baik, sebelum mengenali lebih dalam apa itu ilmu komunikasi, kita perlu memahami terlebih dahulu apa sih pengertian dari komunikasi itu sendiri. Nah, jadi secara etimologis, kata komunikasi itu berasal dari bahasa Latin yaitu communicare, yang artinya menyampaikan. Nah, secara umum, pengertian komunikasi adalah suatu aktivitas menyampaikan informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Nah, menurut KBBI, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Hal ini juga berarti hubungan atau kontak. Nah, sekarang ini komunikasi bisa dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan media. Sehingga dengan begitu, komunikasi dapat diartikan sebagai proses pemindahan suatu pesan dari komunikator kepada penerima atau komunikan secara langsung maupun melalui media. Baik, selanjutnya adalah unsur-unsur komunikasi. Nah, dalam unsur-unsur komunikasi ini terdapat 4 unsur, yaitu yang pertama komunikator, kedua pesan, ketiga saluran, dan yang terakhir keempat ini adalah komunikan. Baik, untuk yang pertama ini nanti yang dibahas yaitu 1, komunikator. Nah, apa sih itu komunikator? Siapa sih dia? Jadi komunikator adalah individu, lembaga, redaktur, kelompok, dan sebagainya yang berlakukan sebagai pihak menyampaikan atau mengirim pesan kepada komunikan. Nah, yang kedua itu adalah pesan. Pesan itu terbagi menjadi 2, yaitu pesan verbal dan non-verbal. Kalau pesan verbal, dia itu pesan yang berupa lisan atau tulisan. Sedangkan non-verbal, dia itu isyarat, gambaran, simbol, dan yang lain sebagainya. Nah, pesan itu sendiri merupakan sesuatu yang disampaikan oleh komunikator, baik berupa gagasan, ide, keinginan, informasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu adanya saluran. Nah, saluran atau channel yaitu melalui apa pesan tersebut disampaikan atau dikomunikasikan. Bisa melalui berbagai media baik surat, radio, film, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir dari unsur-unsur komunikasi yaitu keempat, adanya komunikan. Nah, komunikan itu adalah individu, lembaga, atau kelompok masyarakat atau yang lain sebagainya yang berlaku sebagai pihak yang menerima pesan dari si komunikator. Contoh dari unsur-unsur komunikasi di sini yaitu yang pertama, seorang komunikator yaitu guru yang sedang mengajar siswanya di kelas. Yang kedua, pesan. Jadi pesan yang disampaikan oleh komunikator yaitu berupa materi yang disampaikan secara verbal. Yang ketiga, saluran. Contoh di sini saluran yang digunakan yaitu menggunakan media papan tulis. Dan yang terakhir, komunikan. Di mana di sini contoh komunikan adalah para siswanya. Selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi. Yang pertama, lisan. Nah, komunikasi yang pertama ini merupakan komunikasi yang terjadi secara langsung tanpa adanya batasan jarak. Contoh dari komunikasi lisan yaitu di sini saya dan rekan saya yang sedang melakukan komunikasi, yaitu penyampaian pesan berupa edukasi kulit sehat secara langsung di sebuah ruangan. Jenis komunikasi yang kedua adalah tulisan. Jadi tulisan ini merupakan komunikasi yang proses penyampaiannya dilakukan dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk gambar. Contoh dari komunikasi lisan di sini yaitu berupa gambar yang merupakan komunikasi melalui tulisan yang disampaikan kepada orang lain, yaitu berisikan informasi tentang bagaimana tips glowing.
Baik, selanjutnya ada proses komunikasi. Nah, proses komunikasi itu ada dua, yaitu proses secara primer dan yang kedua proses secara sekunder. Nah, kita bahas yang pertama dulu, proses komunikasi secara primer. Nah, apa sih itu proses komunikasi secara primer? Dia merupakan proses penyampaian pesan, yaitu berupa informasi, pikiran, gagasan, perasaan, dan lain-lain kepada orang lain dengan menggunakan lambang sebagai media, yaitu bisa dari bahasa, isyarat, warna, gambar, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya mencontohkan, misalkan saya menggelengkan kepala, itu sebagai tanda bahwa saya tidak setuju atau saya tidak mau. Yang kedua, sebagai tanda saya mengangguk kepala, menganggukkan seperti ini. Nah, itu sebagai tanda bahwa saya setuju atau saya mau, seperti itu. Selanjutnya, proses komunikasi yang kedua yaitu proses secara sekunder. Nah, itu merupakan proses penyampaian pesan kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua, seperti surat, telepon, surat kabar, radio, TV, email, film, dan lain sebagainya. Nah, contohnya di sini orang yang memberikan kabar kepada orang lain. Misalkan saya sedang melakukan komunikasi yaitu melalui via telepon dengan teman saya. Nah, di situ kami bercakap-cakap, kami mengobrol. Nah, saya bertanya kepada teman saya, apakah kabarnya hari ini baik? Nah, si dari teman saya menjawab, kabarnya baik. Nah, itu dikatakan proses secara sekunder. Selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan komunikasi. Nah, secara umum, suatu komunikasi itu dilakukan untuk menyampaikan informasi atau to inform. Nah, untuk mendidik juga atau to educate, untuk menghibur atau to entertain, dan untuk memengaruhi atau to influence. Nah, di samping itu, komunikasi juga bertujuan membuat komunikan menunjukkan perubahan sikap atau attitude change, kemudian perubahan pendapat atau opinion change, kemudian perubahan perilaku dan perubahan sosial atau partisipasi sosial. Sebagai makhluk sosial, komunikasi merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia. Nah, kegiatan komunikasi akan timbul jika seorang manusia itu mengadakan interaksi dengan manusia yang lain. Jadi, dapat dikatakan bahwa komunikasi itu timbul sebagai adanya akibat hubungan sosial. Nah, komunikasi itu sendiri tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat manusia, baik secara individu maupun secara kelompok. Itulah mengapa komunikasi itu sangatlah penting dilakukan. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari saja, kita itu memerlukan dan melakukan yang namanya komunikasi. Selain itu, komunikasi itu sebaiknya komunikasi yang terjadi yang efektif. Nah, apa sih komunikasi yang efektif itu? Komunikasi yang efektif itu adalah komunikasi di mana seorang komunikator dan komunikan itu sama-sama memiliki pengertian yang sama tentang suatu pesan. Jadi kedua belah pihak itu sama-sama mengerti apa pesan yang disampaikan. Nah, untuk kalian semua yang melakukan komunikasi, pastikan bahwa pesan atau informasi yang kalian sampaikan itu bisa dipahami agar si komunikan bisa paham dan mengerti ya, agar tidak terjadi adanya miskomunikasi, yaitu salah paham yang seringkali terjadi saat melakukan interaksi atau komunikasi dengan lawan bicaranya. Nah, di mana miskomunikasi ini dia dapat saja berakibat fatal jika tidak segera diselesaikan. Nah, maka dari itu, lakukanlah komunikasi yang baik dan jelas agar mudah dipahami dan dimengerti ya. Ingat, komunikasi adalah kunci dalam segala hal, baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan kerja, bahkan lingkungan masyarakat. Jangan sampai kita melakukan komunikasi tapi pada akhirnya terjadilah miskomunikasi, karena itu sangat tidak efektif dan akan berakibat fatal yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bisa bermanfaat untuk para penonton semuanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.